Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco ambiarku. Balik lagi di channel Lambemu Cangkemu. Yang mau admin bahas kali ini adalah seorang tokoh sastrawan yang digelai oleh banyak wanita dan karyanya sangat luar biasa terkenal sejak zaman penjajahan 1945. Siapakah beliau? 100 buat kamu yang jawab Chairil Anwar. Oke, admin udah gak sabar lagi nih untuk mau share kisah hidup dari Chairil Anwar. Kuilah, salam jas merah. Chairil Anwar dalam masa hidupnya yang pendek adalah pendobrak zaman dan penikung norma. Ia memang tak melawan mereka dengan tubuhnya, tapi ia mengekspresikan sikap politik melalui puisi-puisinya. Umur Chairil memang tak lama, namun keinginannya untuk hidup 1000 tahun lagi sepertinya akan terlaksana melalui karya-karyanya yang abadi sampai sekarang. Chairil lahir sebagai orang Minang yang lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia anak tunggal dari Tulus dan Saleha. Sang ayah berasal dari Nagari Tae, Kabupaten 50 Kota, sedangkan ibunya berasal dari Kota Gadang. Dari pihak ibu, Chairil masih ada pertalian keluarga dengan Muhammad Rasad atau ayah dari sang Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tulus adalah pegawai negeri yang bekerja pada pemerintah kolonial, sehingga hidup mereka cukup mapan. Oleh sebab itu, Chairil bisa bersekolah di SD dan SMP elit untuk pribumi, yaitu di HIS dan Mulo. Di dua sekolah tersebut, bahasa asing negara Eropa selain Belanda juga diajarkan. Chairil saat itu melahap semua buku untuk siswa HBS tingkat atas. Remaja kurus ini juga membaca dengan rakus tulisan-tulisan Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald Macleish, Hendrik Marshman, Jesselhoff, Edgar Duperon, dan banyak lainnya. Sejak usia 15 tahun, kira-kira ketika dia kelas pertama di Mulo, dia sudah memutuskan akan menjadi seniman. Karenanya, dia tak merasa harus sekolah tinggi. Modal bacaan lebih penting baginya. Dalam keluarganya, dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Ketika Chairil berumur 19 tahun, kedua ibu bapaknya bercerai dan ayahnya menikah lagi. Chairil tak mau tinggal dengan sang ayah yang hidupnya teratur. Dengan tinggal bersama ibunya, Chairil yang dianggap anak manja itu bisa merasa bebas merdeka, lalu pindah ke Jakarta. Waktu Jepang menduduki Hindia, Chairil dan ibunya pernah ditampung di rumah Sultan Syahrir yang belum lama kembali dari Banda Neira. Di Jakarta, selain sempat menjadi penyiar, Chairil juga pernah bekerja pada Muhammad Hatta. Namun ternyata bekerja di sana tak membuatnya betah karena ia memang tak bisa bekerja di kantoran. Chairil senang kelayapan dan paling sering ke lingkungan seniman di daerah Senen, serta mengunjungi beberapa kawannya yang pegawai balai pustaka, di mana kantornya juga tak jauh dari situ. Chairil juga hidup nomaden, berpindah-pindah tempat tinggal dari kawan satu ke kawan lainnya. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942. Pada saat itu, dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Semua tulisannya yang asli, modifikasi, atau yang diduga diciplak dikompilasi dalam 3 buku. Deru Campur Debu di tahun 1949, Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus tahun 1949, dan 3 Menguak Takdir tahun 1950, lalu kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Kami
bangsa Indonesia. Dengan ini, Chairil memang penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya seorang manusia dalam meraih kemerdekaan, termasuk perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan datangnya tentara Belanda ke Indonesia, keberpihakan Chairil sangatlah jelas, yaitu pro-republikan. Meski tak masuk laskar atau tentara, puisinya yang dianggap saduran dari The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish, yaitu yang berjudul Karawang Bekasi, sangat dikenal sebagai puisi perjuangan. Chairil Anwar adalah pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama Asrul Sani dan Rifai Apin memelopori puisi modern Indonesia. Wanita adalah dunianya Chairil sesudah buku. Tercatat beberapa nama seperti Ida, Sri Ayati, Gadis Rashid, Mirat, dan Rosmaini sebagai gadis yang dikejar-kejar oleh Chairil. Dan semua nama gadis itu bahkan masuk ke dalam puisi-puisi Chairil Anwar. Namun kepada gadis asal Karawang, Hapsah Wiryareja, Chairil akhirnya melabuhkan hatinya dan menikahinya. Pernikahan itu sayangnya tidak berumur panjang, yaitu hanya 2 tahun saja. Disebabkan kesulitan ekonomi dan gaya hidup Chairil yang tak berubah, Hapsah pun meminta cerai. Bersama Hapsah, Chairil memiliki anak yang bernama Eva Wani Alisa. Saat anaknya berumur 7 bulan, Chairil pun menjadi duda. Setelah bercerai, Chairil tak produktif berkarya lagi. Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi oleh kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semrawut. Sebelum dia bisa menginjak usia 27 tahun, dia sudah kena sejumlah penyakit. Ia bahkan harus dilarikan ke CBZ atau sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Paru-paru Chairil terjangkiti oleh tuberkulosis atau TBC hingga akhirnya ia meninggal pada tanggal 28 April 1949. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar.